yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, nama saya Naila Humaira Putri. Saya dari kelas 11 MP2, absen 22. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenal Microsoft Excel. Check it out. Bagian pertama ada pengenalan dan antarmuka. Apa sih pengenalan dan antarmuka itu? Antarmuka dan pengenalan itu adalah memahami fungsi dasar dan elemen-elemen penting dalam Microsoft Excel. Dan yang kedua, ada fungsi dan antarmuka Microsoft Excel. Yang pertama, ada pengolahan data angka, yaitu mengelompokkan, menghitung, dan menganalisis data numerik secara cepat dan akurat. Dan yang kedua, ada pembuatan tabel dan grafik, yaitu menyajikan data dalam bentuk visualisasi yang jelas untuk kemudahan laporan. Dan yang ketiga, ada antarmuka utama, yaitu terdiri dari ribbon, quick access toolbar, formula bar, dan status bar. Dan yang terakhir, ada efisiensi kerja, yaitu memudahkan pekerjaan administratif secara analisis statis harian. Microsoft Excel terdiri dari, di atas pojok kanan ini ada ribbon tabs, ribbon, formula bar, horizontal split control, vertical split control, status bar. Di sini ada worksheet tab. Di worksheet tab ini kita bisa menambahkan tab selanjutnya. Di sini ada active cell. Dan di sini ada name books. Di sini ada office button, dan terakhir ada quick Excel toolbar. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi bagian workbook. Workbook terdiri dari baris dan kolom atau disebut rows and columns. Kolom atau columns ditandai dengan huruf A, B, C, titik-titik, tutup kurung secara vertikal. Dan baris atau rows ditandai dengan angka 1, 2, 3, titik-titik, tutup kurung secara horizontal untuk menyusun struktur data. Dan selanjutnya ada cell and range data atau cell and range. Cell atau cell pertemuan antara baris dan kolom, contohnya A1 dan B5. Dan range adalah kumpulan dari beberapa sel terpilih yang dibentuk untuk eksekusi rumus atau fungsi. Contohnya ada A1 dan C10. Yang keempat ada operasi dasar workbook. Workbook itu mempunyai 3 bagian. Yang pertama, cara membuat workbook baru. Pertama, akses menu file, new, lalu pilih blank workbook atau gunakan pintasan keyboard Ctrl+N. Yang kedua, ada menyimpan file atau XLSX. Pilih file, save atau save as, Ctrl+S. Tentukan lokasi penyimpanan folder dan beri nama file yang rinci. Dan yang ketiga, ada membuka kembali file. Klik file dan open Ctrl+O untuk mencari dokumen di komputer atau pilih dari daftar recent file. Bagian kedua ada pengelolaan worksheet. Worksheet mengatur lembar kerja dan tampilan dokumen secara optimal. Teknik mengelola worksheet. Yang pertama, menambah dan menghapus sheet. Klik ikon tambah plus untuk lembar kerja baru. Klik kanan pada tab sheet, lalu pilih delete untuk menghapus. Yang kedua, ada mengubah nama atau rename. Klik ganda pada tab sheet atau klik kanan rename untuk memberikan nama kategori yang tepat. Yang ketiga, ada pemberian warna tab atau tab color. Klik kanan pada tab sheet, tab color untuk mengorganisir sheet berdasarkan kode warna.
Dan yang keempat, ada menyusun ulang atau move and copy. Geser, drag and drop tape sheet untuk mengubah urutan sesuai alur kerja. Mengatur tampilan workbook. Yang pertama, pengaturan elemen layar. Melalui tab View, Anda dapat menampilkan atau menyembunyikan green lines atau garis kisi, formula bar, serta headings atau kolom dan baris sesuai kenyamanan kerja. Dan yang kedua, ada zoom and freeze panes. Gunakan fitur zoom untuk memperbesar atau memperkecil lembar kerja, serta freeze panes untuk mengunci baris judul agar tidak bergeser saat dokumen di-scroll. Di sini ada menutup file dan disiplin digital. Nah, menutup workbook dengan benar itu menggunakan menu file, close atau tombol silang, atau X, serta pastikan semua perubahan telah disimpan. Yang kedua, sikap teliti. Pastinya kita harus memeriksa kebenaran input data dan rumus sebelum mengakhiri pekerjaan. Dan yang ketiga, ada disiplin pengarsipan. Pastinya kita harus memberikan penamaan file yang konsisten dan terstruktur dalam direktory yang rapih. Di sini ada Project Management Dashboard Template Example. Di sini ada Task atau Timeline. Di sini ada Fix Status. Di sini Task Priority. Di sini ada Budget, Pending Items, dan lain-lainnya. Integritas dokumen digital, ada 100% ketelitian data. Pentingnya pengelolaan terstruktur, yaitu penerapan cara kerja yang teratur dalam mengelola workbook dan worksheet, mencegah risiko kehilangan data, meningkatkan akurasi perhitungan, dan mendukung efisiensi manajemen informasi secara berkelanjutan. Jadi terakhir di sini ada prinsip kerja digital, yaitu keteraturan dan ketelitian dalam mengelola dokumen digital adalah kunci utama efisiensi kerja yang profesional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I used to think that